Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Karena kita ada sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri semua, kita keadaan sampai kemudian berkata, oleh karena kemurahan. Haleluya. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena
Tuhan Engkau masih. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Jika Engkau boleh satu kepada Engkau di luar Bapak Pendeta Desi. Engkau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami boleh rasakan Allah hari lepas hari Engkau selalu menyertai kami. Hingga jam-jam saat ini kami boleh memuliakan nama Allah. Ini karena anugerah Allah, karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Lewat pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan boleh naik berbau harum di hadapan Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami puji dan kami agungkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih berkati hamba-Mu Ibu Gembala Paula yang sudah melayani lewat pujian Allah. Urapi dia dengan urapan Allah. Engkau pakai Ibu Gembala kami dengan kekuatan daripada Allah, bukan kuatan katanya, tetapi urapan Allah ada selalu di dalam hidupnya dan Engkau pakai lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Allah Ruhul Kudus mengurapi hamba-Mu yang Mu sudah persiapkan pada siang hari pagi ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi dia dengan urapan baru, biar kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Allah. Kami menyadari tanpa firman Allah kami tak dapat berbuat apa-apa, tetapi karena kuasa firman Allah dalam hidup kami boleh dikuatkan kembali. Allah urapi hamba-Mu, pakai dia lebih heran lagi dalam melayani. Dimanapun dia pergi dan berada, Engkau pakai dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami untuk menerima sabda firman Allah. Kami mau duduk diam, kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat lagi kita bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kita yang ada di rumah pastori maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang sedang live melihat pelayanan ini. Saya percaya biarlah di hari Minggu ini kita boleh dikuatkan kembali dengan berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan buka kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Saya berikan judul firman Allah atau tema firman Allah kita pada pagi hari ini, membangun suatu pemikiran yang baik dan benar dalam menghadapi COVID-19 atau dalam menghadapi virus corona. Apa yang harus kita bangun di dalam pemikiran kita, baik yang datang daripada Tuhan tentunya. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasalnya yang ke-23. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-7. Sebenarnya ayat yang ke-7 bagian A, tapi kita baca keseluruhan aja satu ayat ini. Nanti kita akan kupas ayatnya yang ke-7 bagian A. Sudah, kita bangkit berdiri, baik yang ada di rumah masing-masing maupun kita yang ada di tempat ini. Kita akan baca bersama-sama ayat Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya padamu, tetapi ia tidak tulus hati kepadamu, terhadapmu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, tadi saya katakan tema kita membuat atau membangun suatu pemikiran yang baik dan benar di dalam Tuhan dalam kita menghadapi COVID-19, dalam kita menghadapi virus corona. Banyak hari-hari ini masukan-masukan yang diberikan oleh tetangga kita,
oleh saudara kita, bahkan oleh pemerintah kita, tapi kita tidak mempunyai satu pemikiran yang baik dan benar. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat bagaimana Salomo bisa mengungkapkan hatinya. Kalau kita membaca perikop ini adalah kumpulan syair-syair daripada Salomo, amsal-amsal, kitab-kitab amsal daripada Salomo. Oleh sebab itu dia katakan di dalam ayat yang ke-7 ini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Nah, ini yang kita akan bahas. Tetapi kalau kalimat ini di dalam ayat yang ke-7 bagian A, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, dia pakai kalimat yang beda. Kalau saya tulis di sini dikatakan karena seperti yang dia pikirkan dalam hidupnya, demikianlah ia. Agak beda jauh dia punya pemahaman bahasa Indonesia yang ada di dalam Alkitab kita yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab dengan King James. Beda. Sekali lagi saya baca, karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, demikianlah ia. Tetapi di dalam terjemahan lama beda lagi terjemahan lama. Nah, di sana dipakai kalimat sebagaimana seorang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia. Nah, ini yang lebih cocok, lebih pas. Seseorang berpikir. Jadi kita melihat ungkapan daripada Salomo dengan satu makna yang paling dalam. Dia boleh merasakan bahwa setiap apa yang ada di dalam kehidupan pribadi seseorang berbeda-beda. Sebagaimana yang dikatakan di dalam bagian B. Silakan makan, silakan minum, tetapi tidak sesuai dengan kehendak dirinya. Cuma sekedar untuk mau basa-basi. Kalau kita pelajari di dalam ayatnya yang ke-7 bagian B. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang punya pemahaman di dalam Tuhan, kita banyak hal Tuhan berikan. Kita banyak pengetahuan, banyak tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu Amsal katakan, jagalah hatimu, karena dari situ terpancar satu kehidupan. Nah, untuk menjaga hati supaya kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar, tentunya kembali kepada pribadi-pribadi kita, kembali kepada individu. Bukan tergantung dari kepala keluarga, atau tergantung kepada istri, atau kepada anak-anak kita yang mungkin punya kedudukan, mungkin punya jabatan, mungkin dia punya strata pendidikan yang ada di atas. Itu tidak menentukan di dalam kehidupan kita ketika kita menghampiri Allah. Allah akan menyepelekan itu. Allah akan mempermalukan itu. Apa yang bodoh bagi dunia, itu yang Tuhan akan pakai. Seperti kita kelihatan nggak ada apa-apa, kelihatan salib disepelekan, tapi itu yang Tuhan pakai. Tetapi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi, dia punya pemahaman yang dalam. Tetapi itu Tuhan tidak angkat, tetapi yang kecil yang Tuhan pakai, sehingga semuanya menjadi bagian bagi kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita kembali kepada firman Allah, di dalam firman Allah, di dalam kitab Samuel, itu jelas sekali kita ambil contoh. Di dalam kitab Samuel jelas sekali di sana dikatakan bahwa Samuel di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-27 ayatnya yang pertama, kita melihat Samuel di situ dikatakan ketika dia diperhadapkan dengan Saul, dia katakan, hatiku berpikir. Bagaimana hatiku berpikir untuk mau menghadapi Saul? Tetap Saul akan mau membinasakan dia. Oleh sebab itu Daud, dia kembali kepada dirinya sendiri.
bagaimana hatiku berpikir. Ini hati. Sebenarnya kalau berpikir kan di otak, bukan di hati. Tapi firman Allah katakan, dari dalam hati terpancar kehidupan. Terpancar satu sumber yang dunia tidak bisa berikan. Kalau kita memakai pola pikir dunia, pasti kita akan pakai logika. Tetapi kalau kita ikut polanya Tuhan, kita ikut pola firman Tuhan, ya dari hati. Dan di situ kita akan melihat sesuatu yang akan mendatangkan satu manfaat yang luar biasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu Daud. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur, Daud dulu seringkali mengungkapkan hatinya. Hatiku berpikir, hatiku berpikir. Dia tidak pernah mengatakan pikiranku akan berpikir. Tidak, hatiku berpikir. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bagaimana Salomo mengungkapkan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Sebab seperti orang yang berbuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikian layak. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, entah istri, entah suami, itu seringkali mempunyai satu pemikiran untuk mau melakukan sesuatu. Bahkan anak-anak kita juga mempunyai satu pemikiran. Tetapi kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, pemikiran itu kita bisa padukan. Pemikiran itu kita bisa satukan di dalam kasih yang datang daripada Tuhan. Di dalam kita mengiring keimanan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, seringkali kita mau berbuat sesuatu, tapi ada yang menghambat. Sebenarnya tujuan itu sudah tercapai dan akan tercapai. Tapi seringkali datang pikiran yang nanti. Tapi kalau kita main hati, bukan main pikiran, pasti hati ini dulu yang berbisik, baru naik ke pikiran. Sebenarnya tujuan sudah tercapai, tapi seringkali ada kebimbangan di sana. Tidak merasa bahwa nanti begini. Tetapi pada pagi hari ini, biarlah kita sebagai gereja Tuhan tetap membangun satu pemikiran yang baik dan benar di dalam Tuhan di saat kita menghadapi COVID-19 ini. Tentunya ada hal-hal yang harus kita berikan kepada Tuhan sehingga kita tidak terbawa dengan keadaan. Apalagi sekarang kita melihat pemerintah lebih memberi penegasan yang sangat luar biasa. Peraturan yang begitu tegas dan lugas. Kalau melanggar protokol kesehatan akan kena denda. Entah dia sapu jalan, entah dia bersihkan tempat-tempat ibadah, atau kena denda mulai dari 100.000 sampai 50 juta. Tinggal bagaimana kita. Pemerintah menganjurkan supaya kita mempunyai satu pemahaman yang jauh ke depan, bukan saja untuk kesenangan kita, tapi untuk kesenangan semua orang yang ada di Indonesia. Kalau kita dikatakan tinggal di Jakarta, tinggal di Jakarta. Jangan ke daerah. Nanti terpapar saudara-saudara kita. Kalau kita sayang mereka, kita di sini, kita punya pemikiran yang jauh ke depan. Tapi kalau kita mau ikut apa kata hati dengan pikiran yang tidak didasari dengan kebenaran dan kebaikan, tentunya itu akan kebablasan. Tapi kalau kita didasari dengan kebaikan dan kebenaran di dalam koridor keagamaan kita, apalagi kita anak Tuhan, pasti kita akan bertindak sesuai dengan maunya Tuhan. Satu contoh yang lain. Hawa, dia boleh dikatakan semuanya udah nikmat, sudah ada, tapi dia terperdaya oleh si ular, tergoda. Pikirannya hanya memikirkan dirinya. Kalau saya ambil buah pengetahuan baik dan jahat, pasti saya akan jadi beda. Itu pikiran dia. Tetapi Tuhan sudah katakan,
Ketika engkau memegang saja, akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi karena dia dengar bisikan-bisikan yang ada oleh si iblis, akhirnya terperdaya dia, tergoda oleh pikiran yang ada di dalam hatinya. Dia tidak kuasai lagi hatinya. Seperti Esau. Esau kita lihat, dia hatinya panas. Akhirnya dia menjual keseluruhannya karena hanya sepiring kacang merah. Dia tidak bisa menguasai. Oleh sebab itu, hati yang gembira adalah obat, firman Allah. Oleh sebab itu kita jaga, kita rawat. Untuk kita memberikan satu tampilan yang beda, untuk kita bisa memberikan satu pemahaman yang luar biasa sesuai dengan konsep kebenaran firman Allah. Paulus katakan dengan jelas kepada jemaat yang ada di Roma, jangan menjadi seperti dengan dunia ini, tetapi berubahlah dari pembaharuan budi. Kalau berbicara pembaharuan budi, itu ada di dalam, bukan ada di sini. Jangan menjadi seperti dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Roma 12 ayat 2. Berubahlah dari pembaharuan budi. Berubahlah dari karakter yang ada di dalam. Sehingga engkau bisa membedakan mana yang datang dari Tuhan dan mana yang tidak. Sebab kalau itu lahir dari dalam, tentunya kita akan mendapatkan suatu manfaat yang luar biasa. Tapi kalau cuma di luar saja, tentunya itu sebentar akan hilang. Sebentar akan hilang. Oleh sebab itu kan dulu kan ada pelajaran metamorfosis. Dari ular dia jadi telur. Dari telur dia jadi ular. Baru jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Indah kelihatan. Tapi cuma di luar. Tapi kalau dari dalam, bahasa aslinya katakan metanoia. Harus berubah dari dalam. Karena yang dari dalam ini ada satu emas yang luar biasa. Emas yang terpendam. Kalau kita menjaga. Nah di situ terbentuklah suatu pemikiran yang baik dari jati diri yang Tuhan karuniakan kepada kita. Oleh sebab itu, Yesus naik ke sorga, dia tidak biarkan kita sendiri. Tapi dia memberikan karunia, dia memberikan karis, dia memberikan kuasa di dalam kehidupan saudara saudara. Dan kuasa itulah yang membawa saudara saudara. Sehingga ada perubahan di dalam hati dan pikiran kita untuk kita lakukan setiap apa yang menjadi kemauannya Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai manusia yang ada di Indonesia yang saat ini sedang mengalami COVID, tentunya kita harus bijaksana juga untuk memilah apa yang sedang kita hadapi. Bukannya kita mau melawan pemerintah. Jangan, karena pemerintah wakil rakyat, wakil Tuhan. Memang pemerintah bagian daripada rakyat, dan pemerintah itu pilihan Allah, wakil Allah di dunia. Untuk kita tetap berpegang kepada peraturan, kita tetap punya satu pemikiran yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi COVID ini, kita tidak bimbang, kita tidak khawatir, kita tidak takut. Apapun yang terjadi, tidak ada yang menjadi satu bahan pembicaraan. Aduh, nanti saya begini. Seperti saya tadi, tiba-tiba tenggorokan saya sakit sekali. Biasanya kan sifat-sifat kalau ada pilek, ada panas, tenggorokan sakit, tiba-tiba dari penyanyi hilang. Tidak ada. Makanya untuk menghadapi setiap masalah yang datang di dalam kehidupan kita, kita harus menguatkan iman kita. Kita undang puasa, sehingga kita mempunyai satu pemikiran yang positif. Jangan pikiran yang negatif. Kalau kita punya pikiran yang negatif, tentunya itu tidak akan berdampak di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk kita tetap membangun suatu pemikiran yang baik dan benar di hadapan Tuhan, ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini atau virus corona, apa yang harus kita lakukan?
apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya tulis ada 3 hal untuk tetap kita membangun satu pemikiran yang baik. Yang pertama, poin yang pertama, kita merenungkan firman. Itu aja. Kita harus kembali ke firman. Karena firman adalah segala-galanya. Kalau kita kembali ke Mazmur pasal yang pertama, khusus ayat 1 sampai ayat 3, itu luar biasa. Nggak usah ayat 1 lah, ayat 2 dan 3. Kalau kita memang punya firman, kalau kita punya kehidupan yang suka dengan firman, kita dikatakan akan berhasil, akan beruntung. Apa saja yang kita minta diberikan. Karena kita ditanam di tepi aliran air. Kita ditanam seperti pohon. Kita disegarkan. Walaupun panas terik, kita disegarkan. Sehingga tidak ada musim yang akan mendatangkan kerugian, tapi keberuntungan, keberhasilan. Oleh sebab itu, kita harus duduk, berdiri sesuai dengan kumpulan yang Tuhan mau. Jangan dengan orang pencemooh, jangan dengan orang fasik, kalau kita baca di dalam ayat yang 1. Oleh sebab itu, kalau kita hubungkan lagi, kalau kita mau merenungkan firman Allah di dalam kehidupan kita, sesuai dengan kita mau membangun suatu pemikiran yang baik dan benar di tengah-tengah permasalahan yang sedang kita hadapi, Mazmur 19 di sana dikatakan firman itu bagaikan madu. Dia akan memberikan satu kesegaran. Bahkan lebih jelas lagi di dalam Mazmur 119 mulai ayat 100 sampai ayat 106. Sehingga 105 di sana katakan firman Allah itu adalah pelita bagi tubuh dan terang pada jalan. Jadi ketika kita ada firman, ketika kita punya kebenaran, hati kita akan dijaga, hati kita akan dipelihara. Asalkan pikiran kita vibrasi yang benar antara hati dan pikiran. Jangan kita hanya main mindset saja. Udah begini-begini, masa bodoh begini-begini. Tuhan tidak suka, tapi Tuhan tahu kita melakukan sesuatu dari hati. Seperti apa yang dikatakan Salomo tadi. Silakan makan, silakan minum, tapi tidak dengan segenap hati. Hanya untuk mau menyenangkan orang itu saja. Oleh sebab itu kita yang ada, mari kita tetap ada di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan hari-hari ini, mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Amin. Mengucap syukur dan minta tuntunan kuasa Allah, sehingga apa yang kita terima lewat kebenaran firman Allah, mungkin kita ya jarang bertemu, memang udah jarang. Mulai akhir Maret udah jarang sampai saat ini. Moga-moga bulan Juli apa yang dikatakan oleh pemerintah minggu pertama udah bisa bertemu di dalam gereja. Oleh sebab itu kita berdoa dengan satu pemikiran yang baik, taat kepada peraturan, taat kepada himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga kita bisa membangun satu pemikiran yang baik dan benar. Bukan saja untuk diri kita, bukan saja untuk orang lain, tetapi hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, semakin indah. Kenapa? Karena ada tuntunan di sana, karena kebenaran di sana. Sebab itu kita renungkan. Hari-hari ini mungkin jarang kita merenungkan firman. Kenapa? Karena selalu lihat televisi. Wah, yang terpapar sudah berapa ya? Sekarang udah 17.000 lebih, nggak tahu sebentar siang ini. Tapi kita percaya mata rantai daripada COVID-19 ini akan terselesaikan. Virus corona ini akan diputuskan. Amin. Oleh sebab itu kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya, berseru, berdoa supaya COVID ini akan selesai. Corona ini akan berlalu di Indonesia sehingga kita bebas beribadah, bebas menghampiri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu kembali lagi kepada kebenaran firman Allah, renungkan firman Allah siang dan malam, renungkan. Jangan karena COVID adalah malah ketakutan yang datang.
Firman Allah, firman di sana dikatakan, coba baca di dalam satu ayat ini ya. Coba Ibu Sisyane apa? Di dalam Mazmur 19 ayat 11. Mazmur 19 ayat 11. Firman itu seperti tetesan madu katanya di sana. 19 Ayat 11. Mazmur 19 ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Oh, aduh, madu tetesan dari sarang lebah. Lebih daripada emas tua. Itu firman. Kenapa? Karena firman mampu memberikan manfaat, mampu memberikan faedah. Ketika Paulus mempercayakan Timotius, Paulus memberikan satu pengajaran. Jangan engkau kendor, lakukan pelayanan, lakukan pekerjaan Tuhan, karena ada firman yang akan ditaruh di dalam mulutmu. Kita lihat Yesaya. Ketika Yesaya mau Tuhan pakai, Yesaya pasal yang pertama, ketika Yesaya Tuhan mau panggil, Tuhan bereskan dulu mulutnya, supaya kebenaran itu keluar dari mulutnya, mendatangkan satu sukacita. Dia katakan, aku tidak layak, aku tidak pantas. Tapi Tuhan yang menentukan, tidak ada yang bisa membatalkan. Seperti corona sekarang. Bukan karena keadaan yang, tapi semua sudah diluaskan Tuhan untuk terjadi. Bukan saja di Indonesia, 200 lebih negara. Oleh sebab itu kita harus buka hati, lihat diri dengan satu pemahaman, dengan satu pemikiran yang baik dan benar. Jangan pikiran yang negatif. Kalau kita punya pikiran yang baik dan benar, saya percaya tuntunan kebenaran firman akan membawa kita. Karena firman itu adalah pelita. Karena firman itu adalah terang. Suluh pada jalan saya dan saudara, maupun yang ada di rumah. Oleh sebab itu kita harus kuat menghadapi COVID. Jangan lemah, jangan takut. Bersekutulah dengan Tuhan. Undang dia hadir, undang dia datang dalam hati kita. Sehingga kita mempunyai satu kebenaran yang hakiki. Yang kedua, untuk kita bisa membangun suatu pemikiran yang baik dan benar di tengah-tengah COVID-19 ini. Kalau pertama, kita harus merenungkan firman. Yang kedua, saya tulis di sini, kita harus beri pemikiran kita ini kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, di dalam kalimat yang ada di dalam Alkitab, kita tawan pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Itu yang dialami oleh Paulus. Ketika Paulus diperhadapkan dengan jemaat yang ada di Korintus untuk yang kedua kali, Paulus kebingungan. Paulus tidak tahu mau berbuat apa. Karena Paulus harus tegas. Walaupun dia tidak ada di Korintus untuk yang kedua kali, karena ada satu pemikiran, kalau dia datang langsung dengan jemaat yang ada di Korintus, akan terjadi masalah di sana. Akan terjadi chaos di sana. Tetapi kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke 10, ayatnya yang ke-5 bagian B, di sana dikatakan, pikiran kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Tetapi bagian A bisa dikatakan, kami mematahkan setiap keangkuhan, setiap kubu-kubu yang mau dibangun yang menentang pengajaran Kristus. Oleh sebab itu, karena mereka menentang, Paulus katakan, kami tawan segala pikiran-pikiran dan menaklukkan itu kepada Kristus. Nah, seperti kita sering kali yang kita berpikir seperti Sisyane, aduh, saya kan sudah 60, takut kedua.
Betul. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ada darah Yesus yang memetraikan di dalam kehidupan kita. Ada darah anak domba Allah yang sudah kita ambil lewat tubuh dan darah. Pada Yesus, roti dan air anggur, itu yang memampukan kita. Kenapa kita mau takut? Kita tawan aja pikiran-pikiran yang tidak benar kepada Tuhan. Tuhan ini Tuhan yang memberi ketakutan kepada saya. Kita tumpang tangan dalam nama Yesus. Tadi saya pikir, wah ini ada sesuatu ini. Saya pikir, wah 4 hari berturut-turut Indomie. Baru tadi saya katakan, wah sakit. Semalam saya makan Indomie goreng, wah sakit. Saya makan sakit. Saya minum air banyak, makan roti 2, langsung didorong dengan vitamin hilang. Kita harus punya pemikiran yang positif. Kita harus tawan setiap hal-hal yang mau merintangi kita di dalam pikiran. Sehingga kita akan tampil menjadi pemenang. Kalau kita selaras dengan kebenaran firman Allah, Allah tidak akan biarkan kita. Paling pasti Allah akan ada di depan saudara-saudara. Ada di depan, ada di belakang. Ada Tutuhuri Andayani, ada Imam Gorso, ada di depan, ada di belakang, itu kata orang Jawa. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, serahkan saja. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Berseru kepada Tuhan. Artinya ketika kita berseru kepada Tuhan, kita renungkan firman. Ketika kita merenungkan firman, kita katakan, Tuhan, kok pikiran saya ada was-was, ada ketakutan karena COVID-19, karena corona. Tuhan, singkirkan darah Yesus, meteraikan di dalam kehidupan. Saya percaya kita akan tampil menjadi pemenang. Amin. Kita akan tampil menjadi pemenang. Oleh sebab itu, kalau saya katakan, kita jangan cuma lihat apa yang ada di depan kita. Tapi kalau saya katakan, pikirkan apa yang ada di atas. Makanya kita lihat Nuh, kenapa Nuh bisa bertahan selama sekian ratus hari? Kalau kita lihat, kenapa Nuh? Karena Nuh ketika membangun bahtera tidak ada jendela. Jendelanya di mana? Di atas. Kenapa? Kalau dia lihat ke atas, oh lagi hujan. Dia nggak lihat itu banjir, badai yang begitu luar biasa. Itu hikmat yang Tuhan berikan. Dan itu tidak disadari oleh Nuh. Oleh sebab itu kita pikirkan apa yang ada di atas. Kami sebagai kontraktor seringkali bingung juga. Wah, bagaimana ini? Apalagi dengan situasi seperti sekarang. Apalagi ibu si anak masih sudah disuruh harus cari tempat. Corona begini mau cari tempat. Corona begini, seorang ibu janda udah usianya udah kepala 6 mau cari dengan corona begini. Wah, saya katakan berdoa saja. Biar kehendak Tuhan. Pasti ada jalan. Oleh sebab itu, lihat ke atas. Jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat, aduh ini begini, aduh. Angkat tangan berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya, pembelaan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau kita berseru kepada Tuhan, tepat. Asalkan kita jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Poin yang ketiga. Kalau saya katakan jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, untuk kita bisa membangun satu pemikiran yang baik dan benar di tengah-tengah COVID-19. Yang pertama, merenungkan firman. Yang kedua, pikiran ini kita harus tawan di dalam Kristus, supaya tidak memikirkan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, fokus. Amin? Mau fokus? Fokus. Kalau kita fokus kepada Tuhan, saya percaya Nuh, dia fokus kepada Tuhan. Ketika sudah berhenti hujan, dia lepas
burung. Balik lagi, berarti belum ada pohon. Dia fokus terus. Ketika dia balik, dia lepas lagi. Tiba-tiba sudah bawa dahan pohon atau daun. Baru diambil. Baru ketika dia lepas lagi, udah nggak balik. Fokus saja. Biar Tuhan yang bekerja. Ada kuasa Roh Kudus yang akan memberi jaminan di dalam kehidupan saudara. Asalkan kita kuat di dalam Tuhan. Memang secara jasmani kondisi kita merosot. Coba saudara 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 satu perikop 16 sampai 18 Ya. demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagaimana mau dilihat yang tidak kelihatan? Tidak ada ini secara jasmani kan? Wah, nggak ada. Tapi firman Allah katakan, kalau kita melihat yang kelihatan itu sementara. Tetapi kalau kita melihat yang sama sekali tidak pernah kita lihat, itu adalah kekal. Oleh sebab itu firman Allah katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup memberikan, walaupun kita tidak lihat. Oleh sebab itu kita fokus. Secara jasmani kondisi kita lemah, apalagi sudah usia kan, udah usia. Tapi kalau memang ini Tuhan luaskan buat saya dan saudara, saya percaya mujizat pasti ada. Mujizat masih terjadi sampai saat ini. Walaupun ada banyak orang katakan, mana mujizat. Itu omongan mereka sendiri. Tetapi kalau kita punya kebenaran yang sudah tertanam di dalam hidup saya dan saudara, kemanapun Tuhan akan bawa kita, kemanapun Tuhan akan taruh kita, Dia akan angkat kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dia angkat kita bukan menjadi biasa-biasa, tapi luar biasa. Firman Allah katakan, kita bukan ekor, tapi kepala. Oleh sebab itu mari renungkan firman Allah itu dan berikan pikiran kita ini kepada Tuhan dan belajar melihat apa yang ada di depan kita. Jangan menjadi seperti istri Lot. Dia lihat ke belakang, airnya apa? Yang garam. Oleh sebab itu mari kita belajar dekat dan melekat dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, Tuhan ada di pihak saya dan saudara. Kalau Tuhan ada di pihak saya dan saudara, siapa yang bisa lawan? Tidak ada. Corona melawan, corona akan kabur. Makanya waktu 3 minggu yang lalu saya katakan di satu pertemuan, banyak hamba-hamba Tuhan keluar. Ada satu ibu pendeta yang sudah umur katakan, wah, yang keluar ini semua penginjil. Ngumpul di satu tempat, semua penginjil. Satu hamba Tuhan katakan, siapa mau takut? Corona aja bisa dimakan. Corona aja bisa dimakan. Kelelawar katanya. Bahkan iblis aja bisa dimakan.
ular. Aduh, itu sudah dalam keadaan pandemik begini masih bercanda-canda, masih mau bergurau. Tapi itu semua karena Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita punya pikiran yang baik dan benar, terus dibangun di hadapan Tuhan melalui kebenaran firman Allah, apalagi dituntun dengan kuasa Roh Kudus, saya percaya kita akan kuat di dalam ini. Dan kita akan bisa melewati badai ini. Badai ini akan berlalu. Karena ada Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita yang ada pada pagi siang ini, kita pegang firman, sehingga firman ini menjadi kekuatan buat saudara-saudara. Dan saya percaya bagi jemaat yang ada di rumah, mari imani kebenaran firman Allah. Apapun yang menjadi pergumulan hari-hari ini, walaupun mungkin jarang kita bertemu, serahkan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bahkan kita yang ada di rumah pastori, seperti Ibu Syana Kemasi, kalau kemarin dia bisa doa live di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kalau di tempatnya kan tidak ada sinyalnya kurang. Akhirnya ke sini. Nah, di situ langsung jadi berani karena ada doa. Mungkin kalau nggak ada doa, nggak akan keluar. Tetap di rumah. Semakin putih, semakin gemuk. Tapi saya percaya semua ini karena anugerah Tuhan. Apa yang Tuhan buat, semua itu baik, tidak ada yang salah. Untuk mendatangkan kebaikan buat saudara-saudara. Ini Tuhan, firman Allah saya tidak panjangkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat kebenaran firman yang sudah kita dengar. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, mari imani. Apapun yang menjadi pergumulan, hari-hari ini serahkan kepada Tuhan. Amin. Bahkan keponakan-keponakan saya yang ada di Manado, yang mengalami stroke ringan, bahkan ada yang satu matanya lagi kabur, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan. Amin. Imani. Mari kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat kebenaran firman. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu, ke Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Taruh firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman ini boleh memberi motivasi yang baru. Biarlah kami tetap merenungkan firman-Mu Tuhan, dan kami bisa memberi segenap hati dan pikiran kami terus ada di bawah kendali-Mu Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tetapi karena kami mau belajar dekat dengan Engkau. Ketika kami dekat dan melekat dengan Engkau, kami fokus melihat sesuatu yang indah. Karena apa yang Engkau buat tidak pernah salah. Oleh sebab itu kami terlalu percaya COVID ini akan berlalu. COVID ini akan selesai Tuhan di Indonesia. Sebab itu berikan kemampuan kepada kami semua, sehingga di waktu-waktu yang akan mendatang, sesuai apa yang diminta oleh pemerintah, kami akan dapat berkumpul kembali pada bulan Juli. Berkati kami semua, bahkan masalah-masalah kami Engkau selesaikan. Baik kami yang ada di rumah pastori maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kasih karunia turun atas kami semua, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini menjadi doa kami kepadamu. Kami alaskan dan terima firman Allah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebagai pengumuman, kita masih tetap beribadah seperti ini karena himbauan pemerintah kita tidak tahu kapan akan berlalu pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini. Tapi kita imani aja, cepat atau lambat hanya Tuhan yang tahu. Kalau dia datang kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Saya percaya tanpa kita sadari, tiba-tiba kita bangun pagi, wah sudah nggak ada. Cuma Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu kita berdoa dan serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Itu saja. Nanti kita bertemu pada hari Minggu dengan keadaan yang sama seperti itu. Kita melayani melalui live streaming. Dan biarlah semuanya berkat kasih karunia Allah akan dicurahkan di dalam kehidupan kita semua yang ada. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat pujian yang ada, bila kau izinkan, waktu Tuhan. Bila kau izinkan, Tuhan kasih yang
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, langkah izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini menjadi pengakuan kami, Tuhan. Kalau memang ini Engkau izinkan terjadi, biarlah waktu-Mu yang mengatur segala apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Di tengah-tengah kami menghadapi COVID-19, membuat iman kami kendor, Tuhan. Tetapi pada pagi siang hari ini, kebenaran boleh datang kepada kami. Kami tidak mau kendor dengan keadaan COVID-19 ini, tapi kami mau membangun pemikiran kami lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Walaupun pandemi COVID-19 ini begitu menakutkan, tetapi bersama dengan Engkau kami akan kuat. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan dan kami dengar, itu yang Engkau berikan kepada kami. Sebab itu nyatakan kuasa-Mu. Amin. Oleh sebab itu berkati kami, Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan buat kami. Baik kami yang ada di rumah pastori maupun yang ada di rumah masing-masing. Berkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan. Datang dan kunjungi mereka. Mungkin ada jemaat-jemaat yang melihat akan pelayanan kami. Diberkati juga mereka semua. Biarlah kami boleh merasakan kasih karunia yang datang dari Bapa. Sehingga masalah ini kami hanya serahkan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga kami cakap di dalam Engkau untuk menanggung semua apa yang sedang kami hadapi. Walaupun kami tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun mungkin perekonomian kami sudah mulai menipis, tapi Engkau sumber kekayaan kami. Engkau mampu memberkati kami, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga kami didapati kuat-kuat semua, sehat-sehat semua, tidak digerogoti oleh ketakutan, sehingga corona tidak masuk di dalam hidup kami. Karena di dalam hidup kami ada kuasa darah Yesus. Mengari kami, pasukan malaikat surga menjaga kami, sehingga kami boleh ada sampai di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab itu berkati kami semua, bahkan jemaat-jemaat yang ada di rumah, apapun yang di pergumulan, tolong Tuhan selesaikan. Bahkan sepanjang minggu yang kami akan lewati ini, apapun yang kami akan mau kerjakan di rumah, hanya Engkau, baik sebagai pekerja yang dikerjakan di rumah, biarlah mereka boleh selesaikan dengan baik. Bahkan anak-anak kami tingkat SD akan mau ulangan mulai besok, Engkau juga berikan hikmat, walaupun di rumah Tuhan, mereka boleh mengisi jawaban-jawaban secara online.
Oleh sebab itu berkati anak-anak kami sehingga mereka mendapatkan kepintaran daripada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan setiap usaha pekerjaan kami masing-masing juga Tuhan, apapun bentuknya, sertai kami dan biarlah Engkau selalu ada dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu pakai berdua buat bangsa dan negara kami ini, buat pimpinan kami, presiden kami, Bapak Joko Widodo, berikan kekuatan kemampuan. Banyak hal-hal yang sedang dia alami hari-hari untuk menyelesaikan COVID ini begitu banyak. Bahkan ada pihak-pihak oposisi yang mau melemahkan dia, tapi mana yang kekuatan dia untuk dia mengatur bangsa ini, negara ini, bahkan perekonomian yang ada. Engkau berkati dan untuk pagari dia dengan kekuatan sehingga orang-orang yang untuk mengganggu dia tidak mudah. Kepada mereka, sehingga presiden kami Joko Widodo kuat di dalam bahkan wakil baik menteri-menteri yang ada, DPR, MPR, DPD, bahkan DPRD, gubernur Tuhan, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, sampai kepala desa, pengurus, berkati dari Polri Tuhan, terlebih yang berjuang di garis depan Tuhan untuk menyelesaikan semua yang mengalami Tuhan, COVID Tuhan, yang terpapar Tuhan, berkati Tuhan semua para medis yang ada, dokter, suster, perawat, bahkan relawan medis, berkati Tuhan, bahkan urus tugas Tuhan, BNPB, Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka boleh menanggulangi Tuhan COVID ini, sehingga boleh hilang di muka bumi Indonesia, terlebih di Jakarta, secara khusus di Sunterjaya ini. Biarlah Engkau lindungi kami dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang melakukan doa puasa. Umat Muslim Tuhan, kuatkan juga mereka Tuhan. Mereka juga berdoa buat bangsa kami. Kami juga berdoa buat mereka juga Tuhan, supaya mereka bisa melakukan puasa dengan baik, tuntas, sehingga kemenangan mereka boleh raih Tuhan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati kami semua. Berkati kami semua yang ada pada saat ini. Baik kami keluarga hamba-Mu, suami istri dan anak. Begitu juga dengan Ibu Syana, kita masih berkati. Sesiana juga Kau berkati. Apapun yang dipergumulan kami, Allah turun campur tangan. Bahkan hamba-Mu berdua buat anak kami yang ada di Manado Tuhan. Baik Stephen yang mengalami stroke ringan, Engkau jamah dia dalam nama Yesus. Bahkan Stephanie yang matanya agak buram, Engkau jamah juga dalam nama Yesus. Bahkan Baik juga yang stroke ringan, Engkau jamah dalam nama Yesus. Walaupun kami berjauhan Tuhan, kami dekat di dalam kuasa mereka bersama. Kami percaya mereka dilawat oleh Tuhan dan mereka sembuh. Bahkan jemaat yang sakit di rumah Engkau jaga. Lawan masalah-masalah mereka Engkau selesaikan dalam nama Yesus. Yang ketika kami beribadah nanti di sentra GPD Ibaduel mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Berkati pelayanan GPD Ibaduel yang untuk tambah-tambahkan jiwa ketika berkumpul kembali untuk beribadah memuji-memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini Tuhan berkati sepanjang minggu untuk kami jalani Tuhan. Biarlah kami kuat di dalam Engkau dan berkat-berkat menjadi bagian kami. Sebab itu saudaraku yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan sambil kita angkat kedua belah tangan kita kepadanya untuk kita terima berkat daripada Bapa. Sebab itu saudaraku, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.